kita akan membahas lebih lanjut tentang aktivitas dan gerakannya. Penyelidikan terhadap artis rekaman David dimulai setelah tubuh gadis muda ditemukan di mobil atas namanya. Kami juga baru melihat rekaman terbaru korban, Celeste Rivas Hernandez, dari September 2024. Ini benar-benar mengubah alur waktu. Ditambah lagi dengan surat kematian yang baru saja dirilis. Sudah waktunya untuk membahas beberapa pembaruan dalam misteri ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ketika berbicara tentang penyelidikan yang terus berlanjut terhadap gadis remaja yang ditemukan di bagasi mobil yang terdaftar atas nama penyanyi berusia 20 tahun, David. Sementara Sidebar kemarin membahas tentang pergerakannya, aktivitasnya. Sekarang kita akan membahas tentang dia, maksud saya. Di mana dia sekarang? Kita bahkan tidak tahu, dan ini akan menjadi diskusi yang sangat berfokus pada David. Tapi sebelum kita membahas tentang dia, ada dua pembaruan besar yang harus kita bahas, yang keluar setelah rekaman kita kemarin. Rekaman baru, dokumen baru. Ini tentang korban Celeste Rivas Hernandez yang jasadnya membusuk dan terpotong-potong ditemukan di Tesla tahun 2023 yang disita di tempat penarikan mobil Hollywood, Los Angeles. Pertama, surat kematiannya sudah keluar. Kita akan bahas itu, tidak terlalu mengejutkan ya. Di situ tercantum info yang sudah kita tahu, seperti penemuannya pada 8 September 2025 di dalam kendaraan. Penyebab kematian masih ditunda, cara kematian masih menunggu. Ketika kita bicara tentang cara kematian, itu bisa saja, kamu tahu, pembunuhan, kecelakaan. Tapi sekali lagi, ini tidak mengejutkan karena masih ada penyelidikan yang sedang berlangsung, dan ini konsisten dengan laporan yang sudah kita lihat sejauh ini. Dan meskipun sertifikat kematian mengonfirmasi bahwa autopsi telah dilakukan, laporan menunjukkan bahwa pemeriksa medis masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Sekarang, ini menarik. Sertifikat kematian menunjukkan bahwa Celeste tampaknya tidak sedang hamil pada saat kematiannya dan juga tidak pernah hamil dalam setahun terakhir. Dan hal ini muncul karena ada banyak spekulasi tentang hubungannya, keterkaitannya dengan David. Jadi kita akan membicarakan tentang dia, kita akan membicarakan tentang pergerakannya. Sebelum kita lakukan itu, ada satu hal lagi tentang Celeste, dan ini penting. Di episode Sidebar sebelumnya, kita bahas kabar Celeste yang pernah kabur di masa lalu. Ada rekaman kamera pengawas Maret 2024 yang dirilis. Rekaman itu diambil dari sebuah toko minuman keras lokal di Lake Elsinore. Dia sepertinya tinggal dekat sana, sekitar 122,56 km dari lokasi jasadnya ditemukan di Tesla itu. Sekarang, rekaman itu tampaknya menangkap dirinya sedang berjalan, lalu berlari kecil di sebuah jalan. Dia berbelok lalu menghilang dari pandangan. Kami rasa ini rekaman terakhir sebelum dia menghilang dan ditemukan di Tesla tahun ini. Ternyata ada rekaman baru, ada rekaman tambahan yang harus kita bicarakan. Ini muncul setelah kami melakukan rekaman kemarin. Jadi TMZ mendapatkan rekaman yang tampaknya adalah Celeste pada bulan September 2024. Jadi itu berbeda dari garis waktu yang kita semua pahami kan? Yang kita kira dia menghilang pada bulan April 2024. Dalam rekaman yang diambil oleh kamera NES pada tanggal 8 September 2024 dan tampaknya diberikan oleh tetangga, tampaknya menunjukkan Celeste yang marah berdebat dengan orang-orang yang katanya karena lelucon yang dilakukan di rumah orang tuanya. Kemungkinan lelucon ding dong ditch. TMZ melaporkan bahwa kata-kata rasial bahkan mungkin digunakan selama pertengkaran ini. Dan juga, menurut TMZ, pacar tetangga pergi ke rumah keluarga Celeste setelahnya untuk meminta maaf, tapi ayah Celeste kabarnya tidak terlalu marah dengan kejadian itu. Oke, alasan kenapa ini penting lagi, alasan kenapa ini jadi kunci adalah karena ini menunjukkan LST atau tampaknya menunjukkan LST. Masih hidup di Danau Elsinore pada bulan September 2024 setelah dia menghilang, setelah dia dinyatakan hilang, dan kabarnya sudah ada di poster orang hilang sejak April 2024. TMZ juga menunjukkan bahwa 8 September saat kejadian ini adalah sehari setelah ulang tahunnya yang ke-14. Dan omong-omong dalam sebuah kejadian yang mengerikan, itu adalah 1 tahun sebelum dia ditemukan di mobil itu. Dia ditemukan di mobil itu 1 hari setelah dia seharusnya berusia 15 tahun.
Jadi tidak yakin apakah polisi sudah mendapatkan video ini, tidak yakin apakah polisi menggunakannya dalam penyelidikan mereka. Tidak yakin apakah mereka sudah menanyai orang-orang di video ini, tapi lihat, jika video ini menunjukkan apa yang tampak ditunjukkan. Itu bisa sangat signifikan saat kita melacak apapun yang dia lakukan, kemana saja dia pergi, dan garis waktu yang mengarah pada kematiannya. Sekarang kita kembali ke David, nama aslinya David Anthony Burke, pria berusia 20 tahun ini. Apa saja pergerakan dan aktivitasnya? Untuk jelasnya, pihak berwenang belum menetapkan dia sebagai tersangka. Mereka belum mengidentifikasi dia sebagai orang yang dicurigai, dan dia juga belum terlibat dalam kejahatan apapun atau kesalahan apapun. Ngomong-ngomong, mereka belum mengidentifikasi tersangka atau orang yang dicurigai. Tapi lihat, tubuhnya ditemukan di bagasi mobil yang terdaftar atas namanya dari Hempstead, Texas. Mari kita mulai dari aktivitas media sosialnya. Ini adalah periode waktu yang penting. Seperti kami laporkan kemarin, mobil itu sudah cukup lama di blok Hollywood Hills sebelum akhirnya diderek dan diamankan. Mobil itu ditilang 11 hari sebelum jasad Celeste ditemukan di dalamnya. Pada 27 Agustus, petugas parkir menandai mobil itu. Tanggal 3 September, petugas mengeluarkan surat tilang karena parkir lebih dari 72 jam. Tanggal 5 September, mobil diderek. Jasadnya ditemukan pada 8 September. Tetangga mengatakan kepada NBC Los Angeles bahwa mobil itu mungkin sudah ada di sana sekitar sebulan. Oke, jadi sekarang kamu melihat beberapa klip media sosial David menjelang penemuan jasad Celeste di mobil ini. Semua ini ada di Instagram omong-omong. Jadi pada tanggal 1 September ada video dia memeluk penyanyi Kali Uchis di atas panggung. Tanggal 2 September ada promosi kolaborasi dengan Fortnite. Di bawahnya ada gambar animasi David. Tertulis, besok David Fortnite siap bertempur. Video musik Fortnite Anthem akan rilis di semua platform pukul 5 sore waktu timur. Saya mulai membuat musik untuk montase Fortnite saya 3 tahun yang lalu. Bro, ini gila banget. Terima kasih. Tanggal 5 September dia mengunggah selfie di depan cermin dengan caption, besok saya mulai pelatihan media. Guys, doain aku ya. Dengan emoji wajah agak khawatir. Tanggal 7 September ada postingan mempromosikan perilisan albumnya. Tulisannya, Wither Deluxe More Sense, rilis tanggal 19 September. Sekarang dia juga sedang tur saat banyak hal ini terjadi, dan aku juga ingin membicarakan itu. Dia mulai tur pada 5 Agustus di Del Mar, California, lalu singgah di Dallas, Atlanta, New York, Philadelphia, dan Detroit. Ini menurut United States of America Today sebenarnya, seperti yang dilaporkan oleh TMZ dan The Gazetteer. Dia juga tampil di Warfield Out, San Francisco pada Juli. Ini terjadi sebelum tur benar-benar dimulai, tapi turnya dibatalkan. Turnya dibatalkan sebelum jadwal tampil Jumat. 19 September di San Francisco dan 20 September di Los Angeles. Dan meskipun alasan pastinya belum diungkapkan, tampaknya hal itu bertepatan dengan penyelidikan atas kematian Celeste yang semakin intensif. Omong-omong, dia juga seharusnya ke luar negeri. Tur ini punya 9 jadwal pertunjukan di Eropa di Ticketmaster, termasuk 1 Oktober di Norwegia. Penampilan di Grammy Museum Los Angeles dijadwalkan, tapi kemudian dibatalkan dari situs web. Interscope mengatakan kepada TMZ bahwa semua promosi David, termasuk perilisan album Deluxe Dead, dihentikan sementara. Saya akan bilang ini tidak terjadi langsung, omong-omong. Jadi, ketika pihak berwenang Los Angeles menemukan sebuah mayat di Tesla yang terdaftar atas namanya sebelum mayat itu dipastikan sebagai milik Celeste. Dia naik ke atas panggung di Minneapolis. Di konser ini, dia bahkan membagikan labubu kepada penonton. Tapi TMZ melaporkan bahwa begitu Celeste diidentifikasi, turnya dibatalkan, dan itu termasuk pertunjukan yang akan datang di Seattle. Itu nomor luar negara bagian, ada yang mempermainkan kita. Apakah orang tua David menjadi korban insiden swatting saat polisi menyelidiki penemuan mayat di dalam mobil yang terdaftar atas nama penyanyi itu? Apakah dia jadi target atau dijebak? Kami akan bahas rekaman bodycam. Selain itu, mantan pacar dari gadis muda yang meninggal ini, Celeste Rivas Hernandez, juga angkat bicara. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime.
Sebuah perkembangan yang aneh dalam cerita David. Kami telah meliput semua aspek penyelidikan jasad remaja Celeste Rivas Hernandez yang ditemukan tewas di mobil atas nama penyanyi David Out di Hollywood. Ini terjadi pada awal bulan lalu. Belum ada penangkapan, belum ada orang yang diidentifikasi sebagai pihak yang berkepentingan, tidak ada tersangka, tidak ada hubungan atau keterkaitan yang dikonfirmasi antara David dan Celeste. Ngomong-ngomong, saat jasadnya ditemukan, itu adalah 1 hari setelah dia berusia 15 tahun. Tapi sekarang kita punya sesuatu yang baru. Sekarang kita punya video baru ini dan ini sangat aneh. Bahkan belum yakin apakah ini benar-benar berhubungan atau terkait dengan kasus ini. Mungkin kita akan membahasnya. Jadi TMZ mendapatkan rekaman kamera tubuh polisi dan ini diambil beberapa hari setelah jasad Celeste ditemukan di Tesla 2023 itu. Polisi datang ke rumah keluarga David di Hempstead, Texas pada 18 September setelah Celeste diidentifikasi. Dan petugas Texas, mereka datang ke rumah ini dengan senjata terhunus dan mereka merespons laporan adanya tembakan. Aku keluar, tetap melindungimu. Kamu mau tutup pintunya, tunggu aku. Dan aku akan tetap melindungimu. Kita harus tetap di sini. Ada terlalu banyak bajingan. Di sini, ketuk pintunya. Bro, kami ditelepon dari sini. Katanya ada yang meninggal. Ada orang lain di properti ini. Ini alamatmu. Apa alamatmu? Itu saja. Kami dapat alamatnya. Ada suara tembakan dan wanita berteriak. Aku serius. Itu sebabnya kami datang seperti ini. Karena aku sudah bicara dengan penelepon. Semua orang yang mereka tanya bilang ada yang sudah meninggal. Petugas sudah mengacungkan senjata dan bersiap mengira ada yang meninggal. Dan tampaknya ada banyak kebingungan dari orang tua David. Mereka tampaknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menutup pintu. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi supaya kita bisa pergi, oke? Hei teman-teman, kami sudah kontak. Mereka bilang di sini aman. Dia menutup pintu dan menelepon 911. Saya yakin dia akan segera melakukannya. Oke. Baiklah, dia sedang meneleponmu sekarang. Ada lebih banyak lagi yang terjadi? Oh, itu bukan aktivitas yang normal. Jika kamu di alamat salah, mereka pasti khawatir soal orang lain. Siapapun serius, maksudku, kamu tahu maksudku, mereka pasti akan mencoba membantu. Maaf mengganggu, ada yang menelepon. Itu seseorang yang menelepon lewat ponsel. Kamu tahu maksudku, seperti ada yang meninggal. Seseorang meninggal. Itu milik kita, harus hati-hati. Kau tahu maksudku. When the getting came in? Ya, kalau sudah seperti ini, saat mereka bilang seseorang sudah meninggal, nyawa mereka jadi lebih penting daripada kau tahu maksudku. Aku tidak merusak gerbangmu, aku hanya membukanya. Dan saat itulah muncul kesadaran. Apakah seseorang baru saja mengerjai mereka? Apakah sekarang mereka menjadi korban swatting? Mereka nggak lagi main ponsel. Ini bukan itu, juga bukan di Texas. Ya, itu nomor dari luar negara bagian. Orang sedang mengerjai kita, seseorang sedang mengerjai. Tapi siapapun yang akan terdeteksi di sini, ya, karena dari manapun mereka menelepon, sinyalnya akan terdeteksi dan dikirim ke pusat dispatch. Setiap kali kamu menelepon 911 dimanapun akan terkirim sinyal untuk didaftarkan. Itu cara mereka tahu alamatnya. Alamat ini muncul di nomor ini. Apakah ada seseorang di properti saya? Mungkin kami akan cek properti Anda. Ya, tolong. Jadi kita akan berkeliling. Jelaskan tata letaknya dan propertinya. Apakah tanahnya lebih masuk ke dalam? Saya dan dia akan memeriksa lalu pergi. Ya, oke. Jadi itu cuma alarm palsu. Lihat. Aku sebenarnya tidak suka hal seperti ini, tapi kalau memang ada keadaan darurat, maka
Oke, terima kasih Bu, maaf. Kalau kamu memang punya keadaan darurat, kamu tahu, kami akan ada di sini. Oke. Kami akan sampai di sini. Iya, oke. Terima kasih John. Ada yang mengganggu kita, cukup menakutkan. Ibu David pun bertanya-tanya apakah masih ada orang di properti itu. Sekarang tidak jelas apakah David berada di rumah saat kejadian ini berlangsung. Menurut TMZ, polisi menghabiskan 20 menit lagi di properti itu. Kemungkinan memeriksa keberadaan orang di sana. Tampaknya ini bisa jadi merupakan kasus swatting. Kami belum melihat penyelidikan lanjutan atau penangkapan yang dikonfirmasi terkait hal ini. Apakah ini terkait sesuatu tentang Celeste? Saya juga ingin memberitahu satu hal yang saya penasaran. Ada teori bahwa David dijebak, kan? Sebuah mayat ditemukan di mobilnya di tempat umum. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Apakah dia sedang menjadi target dengan cara tertentu? Penyanyi David menyewa pengacara pembela ternama di tengah rumor dan spekulasi kematian gadis 14 tahun Celeste Rivas Hernandez. Remaja itu ditemukan tewas di mobil milik artis viral yang sedang tur saat jenazah ditemukan. Sekarang, saat keluarga Celeste bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal, kami menelusuri detail terbaru serta teori-teori tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Dan kami akan membahas semuanya bersama pengacara pembela pidana dan mantan jaksa di Anggino. Selamat datang di Sidebar, dibawakan oleh Law and Crime, saya Jesse Weber. Salah satu lagu yang melambungkan David Anthony Burke, yang dikenal dengan nama David, ke puncak ketenaran adalah Romantic Homicide. Lagu itu kembali masuk Billboard Hot 100, oke? Lagu hits yang sempat viral di TikTok tahun 2022 kini kembali masuk tangga lagu di posisi 38 menurut Billboard. Jadi, kenapa tiba-tiba jadi ramai lagi? Nah, buat siapa saja yang sudah mengikuti kami di Sidebar, kalian tahu sekarang memang sedang banyak yang terjadi. Tampaknya para penggemar, baik yang baru maupun lama, mengaitkan judul lagu yang menyeramkan itu dengan penyelidikan atas kematian seorang remaja yang tampaknya terkait atau berhubungan dengan David sebelum dia hilang tahun 2024. Sekarang kita membicarakan fakta bahwa tubuhnya ditemukan di dalam mobil yang terdaftar atas nama David. Kami meliput setiap sudut penyelidikan oleh Los Angeles Police Department atas kematian Celeste Rivas Hernandez. Penyebab kematian masih ditunda di sertifikat, kita juga belum tahu cara kematiannya. Polisi menyatakan tubuhnya ditemukan membusuk di bagasi Tesla di Hollywood Tow Yard, Los Angeles pada September lalu. Ini terjadi sehari setelah ulang tahunnya yang ke-15. Sumber Los Angeles Police Department mengatakan kepada majalah People bahwa jenazah Celeste kemungkinan sudah berminggu-minggu di dalam mobil yang tampak ditinggalkan di jalan lingkungan sebelum akhirnya diderek. Pekerja tempat penitipan mobil derek memanggil polisi ketika setidaknya satu orang menyadari ada bau mengerikan yang berasal dari mobil itu. Saat itulah petugas pertama menemukan tubuh Celeste. Jenazahnya tampaknya dibungkus dalam kantong plastik. Tapi begini ceritanya, meskipun Tesla itu terdaftar atas nama David, meskipun dia tampaknya menyewa properti di dekat tempat mobil itu diparkir. Dan bahkan meskipun ada dugaan keterkaitannya dengan korban, dia belum disebut sebagai tersangka. Dia belum disebut sebagai orang yang dicurigai, dia belum secara resmi terlibat dalam kesalahan atau kejahatan apapun. Faktanya, sejauh ini belum ada seorang pun yang disebut sebagai tersangka. Seorang perwira tinggi, Los Angeles Police Department, menyatakan kemungkinan Celeste tidak dibunuh. Bahwa mungkin kematiannya, jika kita pikirkan, disebabkan oleh hal lain, kecelakaan, overdosis, artinya mungkin satu-satunya kejahatan adalah upaya menyembunyikan tubuhnya. Sambil menunggu hasil tes lain seperti laporan toksikologi, kita sudah mengetahuinya. Dokter forensik melakukan autopsi pada jenazah Celeste dan menentukan bahwa dia tidak sedang hamil, juga tidak pernah hamil dalam setahun terakhir. Itu penting, karena ada spekulasi bahwa mungkin ada semacam hubungan seksual antara David dan gadis muda ini. Dia berusia 20 tahun saat ini. Dan seiring semakin banyak rumor yang beredar tentang dugaan keterlibatan David, dia membatalkan tur musiknya yang seharusnya mencakup lebih banyak pemberhentian di Amerika Serikat. Juga di luar negeri, dia tampaknya menghilang dari peredaran. Kami tidak tahu di mana dia berada. Halaman media sosialnya seolah-olah kosong dari video dan foto baru. Tapi ada ini baru. Majalah LA sekarang melaporkan bahwa David telah menyewa seorang pengacara pembela selebriti terkenal, Blair Burke.
Sekarang, dia telah mewakili klien-klien terkenal seperti Harvey Weinstein, CeeLo Green, Bruno Mars, Britney Spears, dan Lindsay Lohan. Dia baru-baru ini mewakili Monica Cementelli, ibu dari Los Angeles yang dipenjara seumur hidup atas pembunuhan suaminya, penata rambut selebriti Fabio Cimentelli pada 2017. Untuk membahas hal ini, khususnya implikasi detail baru soal menyewa pengacara pembela, mari kita undang pengacara pidana dan mantan jaksa, Matt Mangino. Matt bukan perwakilan kami di ranah pidana, tapi kami senang kehadirannya. Dia tamu hebat. Senang bertemu denganmu, Matt. Jadi banyak detektif online di komunitas true crime, mereka sangat terobsesi dengan kasus ini. Mereka menggali aktivitas internet David di masa lalu, postingannya yang baik bersama Celeste, diyakini bersama dia, atau diyakini tentang dia. Ada banyak reaksi atas keputusan David mempekerjakan Blair Burke sebelum membahas respons di dunia maya. Apa pendapatmu tentang David yang kabarnya mempekerjakan Blair Burke? Menurut aku itu sesuatu yang bagus. Kamu tahu, kapanpun namamu mulai disebut-sebut dalam penyelidikan kriminal, meskipun polisi sudah menegaskan bahwa dia bukan tersangka saat ini. Selalu merupakan ide yang bagus untuk menyewa pengacara sebelum kamu bicara dengan siapapun, sebelum polisi datang dan berbicara denganmu, atau meminta untuk berbicara denganmu. Punya pengacara yang siap, punya seseorang yang bisa mencoba mengendalikan narasi. Setidaknya karena dia sudahlah seorang selebritas dan kekayaan serta sumber dayanya berasal dari status selebritasnya. Jadi, kamu juga ingin melindungi itu. Jadi seorang pengacara pembela pidana, ya terutama seseorang yang pernah mewakili orang lain yang juga seorang selebritas, bisa sangat membantu di masa yang sangat penting ini. Kenapa melakukannya sekarang? Omong-omong, ini setelah Celeste diidentifikasi, ini setelahnya, ternyata properti yang dia sewa digeledah oleh penegak hukum. Kabarnya mereka menyita beberapa barang. Ini setelah dia membatalkan turnya, ini kamu tahu, setelah sertifikat kematian diterbitkan, kenapa sekarang? Ya, menurutku terus kamu tahu, mari kita jujur saja. Maksudku ini memang situasi yang agak aneh. Tidak diragukan lagi ada hubungan antara dia dan gadis remaja ini sangat muda. Tubuhnya tidak ditemukan di dalam mobilnya. Dia punya tempat, atau manajernya punya tempat di dekat situ, tempat dia mungkin menginap. Kamu tahu, kita tidak bisa mengabaikan lirik dari beberapa lagunya yang sangat mirip dengan fakta-fakta dalam kasus ini. Sekarang jaksa tidak mengajukan tuntutan pembunuhan sampai mereka mengetahui cara penyebab dan bagaimana kematian itu terjadi. Dan kamu tahu sebagai penonton mereka, Jesse tahu bahwa ini bisa saja kematian yang tidak disengaja. Bisa juga merupakan bunuh diri. Kemungkinan kecil ini karena sebab alami. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini pembunuhan dan apa penyebab kematiannya? Begitu dua hal itu terjawab, saya rasa penyelidikan ini benar-benar akan semakin berkembang. Jika David benar-benar tak terkait kematian Celeste Rivas Hernandez, tidakkah seharusnya sudah ada pernyataan saat kita memikirkan mobil, properti sewa, rekaman baru, dan pernyataan polisi? Kini kita mendapat sudut pandang baru tentang kasus ini dari mantan komandan detektif. Selamat datang di Sidebar bersama saya, Jesse Weber, dari Law and Crime. Kami terus meliput penyelidikan kematian Celeste Rivas Hernandez, 14 tahun, yang ditemukan di bagasi mobil. Terdaftar atas nama David, penyanyi 20 tahun bulan lalu. Saya kini ingin sudut pandang baru yang akan segera kami hadirkan. Seorang mantan komandan detektif. Dan saya pikir ini penting karena ada begitu banyak hal yang bergerak dalam kasus ini, terutama karena begitu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Kami mengetahui kronologi kejadian terbaru dan apa yang terjadi dengan properti yang disewa oleh David Anthony Burke. Yang kabarnya, omong-omong, berada di dekat lokasi mobil Tesla dengan jasad Celeste. Di dalamnya ditemukan, properti ini ternyata berada di sekitar situ. Kami mengetahui ada kemungkinan dia tidak dibunuh. Tapi begini masalahnya. Sejak jasad ditemukan di bagasi 8 September belum ada penangkapan. Pihak berwenang belum mengidentifikasi tersangka maupun orang yang dicurigai. Dan untuk memperjelas, David belum secara resmi terlibat dalam kesalahan atau kejahatan apapun. Dan penegak hukum bahkan belum mengumumkan adanya hubungan pasti antara penyanyi itu dan Celeste.
Saya ingin memperkenalkan Will Svilar, mantan Komandan Detektif Will. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita belum sempat membahas kasus ini karena masih ramai diberitakan dan perkembangannya terus berlangsung. Kami mencoba memahami apa yang terjadi di balik layar. Karena kita belum sempat berbicara, saya ingin tahu sudut pandang Anda. Kenapa belum ada penangkapan? Kenapa tidak menyebutkan tersangka? Kenapa tidak menyebutkan orang yang dicurigai? Sampai saat ini, sudah berminggu-minggu dan sekarang sudah hampir berapa lama? Hampir sebulan. Hampir sebulan penuh sejak jasadnya ditemukan. Satu hal yang ingin saya ditegaskan adalah ya sebuah kejahatan telah terjadi sekarang dan kejahatan itu paling tidak. Di Illinois, kami sudah menyebutnya secara penodaan atau penanganan jenazah yang tidak semestinya. Gadis itu dimasukkan ke bagasi mobil lalu dipotong-potong. Seseorang melakukannya itu kejahatan. Sekarang Mbak, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kematiannya dan penyebab pasti kematiannya masih harus ditentukan. Tanpa itu dari Anda sampai taksa bisa didakwa pembunuhan. Banyak saja jika pemeriksa medis menyatakan pembunuhan, tuduhan bisa diberikan. Kami sudah membahas ini di sidebar, tapi saya belum membicarakannya dengan Anda. Kata Kapten Komandan Los Angeles Police Department, Scott M. Williams, kepada majalah People. Pemeriksa medis Los Angeles belum menetapkan penyebab atau cara kematian. Jadi kita belum tahu pasti apakah ada yang memiliki tanggung jawab pidana atas kematiannya, selain dari penyembunyian jasadnya. Sekarang, dengan hal itu dalam pikiran, ada sesuatu yang menurut saya belum kita bicarakan, yaitu Fox 11, Los Angeles Fox 11. Los Angeles mereka berbicara dengan seorang penyelidik swasta, Steve Fisher, yang tampaknya mendapatkan gambar-gambar mobil itu, Tesla, tempat Celeste, ditemukan. Ingat, mobil ini tampaknya sudah berminggu-minggu di sana sebelum akhirnya diderek ke penampungan. Lalu para pekerja di sana mencium bau busuk dan memberitahu pihak berwenang. Tapi itu terjadi di Hollywood Hills. Sekarang, ini juga bisa menunjukkan bahwa dia berada di bagasi itu selama waktu yang cukup lama. Kita tidak tahu pasti berapa lama dia di bagasi, tapi tubuhnya sudah membusuk, menurut Fisher. Kutipan, mobil itu tampak hampir keluar jalur di gurun. Semua rodanya rusak parah. Ada penyok besar di belakang, mungkin akibat overdosis. Mereka panik dan menyembunyikan tubuhnya karena tak ingin hubungan dia dengan anak di bawah umur terungkap. Omong-omong, dia ditemukan sehari setelah ulang tahunnya yang ke-15. Anda tadi menyebut ada kejahatan, tapi kami belum tahu berapa banyak kejahatan yang terjadi. Itu benar sekali, dan itu memang benar. Semua yang kita bicarakan sekarang, sejauh menyangkut penyebabnya, itu masih spekulasi sampai kita punya bukti ilmiah untuk mendukungnya. Ketika kita berbicara tentang kejahatan, kita membicarakan tentang penyembunyian, pemotongan, dan penodaan jenazah. Kami juga membahas di situasi jika mereka itu dapat sudah membuktikan adanya hubungan antara anak usia 14 tahun dan orang berusia 20 tahun. Masalahnya, 17 tahun. Di usia 14 tahun, kamu tidak bisa setuju berhubungan dengan orang dewasa. Ada kejahatan lain yang merupakan sisi lain dari itu. Jika dari Los Angeles Police Department mendapat bukti pasti keterlibatannya dalam hubungan itu, dia akan menghadapi masalah lain. Mari kita analisis ini sedikit. Mana yang lebih masuk akal menurutmu? Seseorang panik memasukkan mayat ke dalam mobil, tidak punya cukup waktu untuk tahu harus berbuat apa dengannya. Mobil itu sudah lama di sana, jadi aku tidak yakin masuk akal atau memang sengaja kita taruh di situ. Mobil itu terdaftar atas nama David dan ada di dekat propertinya. Ada argumen kita menargetkan David. Menurutmu, mana yang lebih masuk akal? Ya, itu rencana yang sangat rumit hanya untuk menargetkan David oleh saingan atau sesuatu seperti itu. Untuk membunuh selalu mencuri mobil dan menaruh mayat di dalamnya. Dia tidak pernah melaporkan mobil ini dicuri. Jadi kita tidak tahu ada pencurian atau tidak. Menurutku itu cukup rumit. Kira gadis itu meninggal karena sebab alami memang mungkin. Pembunuhan juga jelas mungkin terjadi. Mau bilang tuh mobil itu ditemukan dekat rumah sewanya. Dan ada bukti mobil itu pernah digurun di luar jalan raya. Jika aku menyelidiki, aku akan mencari rute dari rumahnya ke lokasi mayat dan melihat apakah ada jalurnya. Seperti ini kamu tahu, bagian dari gurun ataupun area di luar jalan raya di mana mungkin dia meninggal atau dibunuh. Mereka membawa dia ke tempat itu, melakukan apa yang mereka lakukan pada tubuhnya, memasukkannya ke dalam mobil, lalu membuangnya dan kemudian meninggalkan mobilnya. Jadi masih banyak hal yang harus ditentukan. Dan untuk memperjelas, penegak hukum belum mengumumkan, Anda tahu seperti apa kondisi mobilnya. Tapi intinya adalah seperti ini. Saat kita bilang belum ada tersangka atau orang yang jadi perhatian, menurut Anda apakah polisi sebenarnya sudah punya calon? Dan saya rasa pertanyaan yang lebih besar adalah, dan ini tema besar saya hari ini, apakah mereka hanya belum mengumumkannya ke publik? Jika ini sama sekali tidak melibatkan David dalam bentuk apapun, apakah mereka akan mengatakannya?
Apakah mereka akan berkata, "Hei, dengarkan, kami ingin membersihkan namanya"? Setidaknya kami akan mengeluarkan pernyataan dan mengatakan pada saat ini, David sama sekali tidak terhubung dengan hal ini. Saya belum melihat pernyataan seperti itu. Saya tidak mengatakan dia terlibat. Dia juga belum resmi terlibat dalam kesalahan apapun, tapi apakah polisi biasanya akan menyatakan jika dia benar-benar tidak terlibat? Dan ada banyak perhatian publik yang tertuju pada hal ini. Saya harus membayangkan bahwa mereka memiliki lebih banyak informasi daripada kita saat ini. Apakah mereka akan muncul? Dan langsung, Anda tahu, membebaskannya dari segala tuduhan. Ini berdasarkan kasus per kasus. Ya, maksud saya, jika kamu benar-benar tahu, itu bukan dia, kamu tahu itu. Detektif ini juga bekerja berdasarkan teori, mungkin ada 2 atau 3 teori berbeda yang mereka jalankan. Dan maaf dan kayak juga mereka tidak memberikan informasi bahwa dia sudah dibebaskan karena mereka memang belum tahu. Tapi mereka tahu sebenarnya terjadi apa yang menyebabkan kematian gadis ini. Dan sekarang kita bicara tentang orang yang sebenarnya position, itu sebenarnya bagi pernyataan yang agak aneh untuk digunakan, atau cara yang aneh untuk menggambarkan seseorang sebagai orang yang menarik perhatian. Dalam kasus orang hilang, karena ada seorang gadis telah menghilang selama kurang lebih 1,5 tahun, kalau tidak salah itu angkanya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang yang menarik perhatian dalam kasus orang hilang kecuali kamu melakukan penculikan? Dan saya rasa tidak ada bukti bahwa dia diculik. Sepertinya dia pergi atas kemauannya sendiri. Jadi menurut saya tidak banyak informasi yang muncul karena mereka memang belum tahu. Teori-teori, tapi kamu tidak bisa begitu aja membicarakan semua teori yang kamu punya. Ada apa? Tadi aku dengar suara tembakan. Oke. Seberapa dekat suara itu dari rumahmu? Mereka bekerja di luar rumah saya. Saya rasa ada yang meninggal. Kita sudah membahas orang tua David yang tampaknya jadi korban swatting saat polisi menyelidiki kematian gadis muda di mobil penyanyi itu. Tapi sekarang kita punya rekaman audio dari orang yang menelepon dan membuat laporan palsu itu ke rumah orang tua David. Saat kita bertanya, apakah David jadi target? Apakah ada yang menjebak atau melecehkannya? Apakah orang ini menyembunyikan suara saat menelepon? Mari kita dengarkan pendapat ahli forensik audio. Selamat datang di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke. Jadi kita sedang mengeksplorasi aspek aneh lainnya dari seluruh penyelidikan atas kematian Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun. Tubuhnya ditemukan di bagasi mobil di LA, milik David, penyanyi viral berusia 20 tahun. Tubuhnya yang sudah membusuk ditemukan di mobil ini yang kemudian diderek ke tempat penampungan mobil di Hollywood. Dan seperti yang sudah kita bahas secara mendalam saat ini, belum ada penangkapan, belum ada tersangka yang disebutkan atau diidentifikasi maupun orang yang menjadi perhatian. Saat penegak hukum mencoba memahami kejadian pada gadis ini, pergerakannya dan hubungannya dengan David, apakah dia dibunuh atau hanya diletakkan di Tesla setelah meninggal? Berapa lama di mobil dan siapa yang menaruhnya di sana? Satu pertanyaan menarik yang muncul adalah apakah David menjadi target? Apakah dia dijebak? Apakah dia sedang dijebak? Dan ada insiden swatting yang baru-baru ini diduga terjadi di rumah orang tuanya di Texas. Kamu penasaran apakah itu terkait dengan penyelidikan Celeste? Nah, sekarang kami punya rekaman audio penting, yaitu panggilan telepon 911 yang akan kami putarkan untuk Anda. Jadi, seperti yang sudah kami laporkan sebelumnya di episode Sidebar, TMZ mendapatkan rekaman kamera tubuh polisi. Dan ini berasal dari beberapa hari setelah jasad Celeste ditemukan di dalam Tesla itu. Dan mereka datang ke rumah keluarga David di Hempstead, Texas. Jadi kita bicara tanggal 18 September. Ini setelah Celeste diidentifikasi. Sekarang petugas Texas merespons ke rumah ini karena ada laporan tembakan. Ketika petugas tiba di rumah orang tua David, orang tuanya tampak terkejut, bingung, dan ketakutan. Tidak tahu siapa yang akan melakukannya. Memanggil polisi ke properti untuk laporan palsu adalah masalah dan tuduhan serius. Kami ada pembaruan baru soal ini. TMZ telah merilis rekaman audio dari panggilan 911 yang memulai semuanya. Sepertinya suaranya terdistorsi, mungkin memakai pengubah suara. Kami akan memutar rekaman audionya untuk Anda. Kami akan mencari tahu apakah seseorang menyembunyikan identitas, membuat Anda bertanya-tanya siapa pelakunya dan apakah ini terkait Celeste. Dan omong-omong, belum ada penangkapan terkait dengan panggilan ini juga. Jadi kami pikir kami akan melakukan sesuatu yang berbeda. Baiklah, kami pikir kenapa tidak mengajak seorang analis forensik audio dan video untuk mendengarkan panggilan ini. Mari kita sambut di Sidebar Jennifer Owen, Presiden Owen Forensic Services. Terima kasih sudah meluangkan waktu.
Ceritakan secara singkat apa yang Anda lakukan agar semua orang tahu keahlian Anda. Oke, jadi pekerjaan saya sehari-hari berbeda-beda karena saya menangani forensik audio dan video, tapi intinya saya terlibat dalam segala sesuatu yang direkam. Dan di zaman sekarang ini dan itu hampir semuanya. Dan saya menangani keaslian rekaman audio atau video tersebut. Seperti kita lihat kecerdasan buatan sekarang, mana yang asli dan mana yang tidak. Dan saat asal-usul atau integritas file dipertanyakan. Itulah pekerjaan utama saya setiap hari. Tapi saya juga melakukan pengenalan suara, saya melakukan klarifikasi pada audio dan video. Pekerjaan saya berubah tiap hari, tapi banyak waktu saya habiskan untuk menjelaskan mana yang nyata dan tidak. Kamu tahu apa yang saya sebut ini? Saya menyebutnya tamu yang sempurna untuk apa yang akan kita lakukan. Jadi Jennifer, terima kasih. Sebentar saja. Saya akan memutar seluruh rekaman panggilan, lalu kita bahas satu persatu. Kantor Sheriff Waller County, ini Amber. Halo? Iya, kantor Sheriff Waller. Halo, saya butuh bantuan. Oke, ada apa? Kamu di mana? Alamat saya adalah... Oke, ada apa? Saya tadi dengar seperti beberapa suara tembakan. Oke, seberapa dekat suara itu dari rumah Anda? Suara itu seperti berasal dari luar rumah saya. Saya kira ada yang meninggal. Oke, siapa nama Anda? Ulangi sekali lagi. Siapa nama Anda? Pak, nomor telepon yang bisa saya hubungi berapa? Mengapa Anda yakin seseorang telah meninggal? Oh, saya baru saja mendengar teriakan keras dan ada suara tembakan. Oh, teriakan. Baiklah. Setelah tembakan. Oke, tapi kamu tidak melihat atau mendengar lagi. Lalu? Aku mendengar teriakan. Itu suara laki-laki atau perempuan menurutmu? Sepertinya itu teriakan perempuan. Perempuan? Kami akan segera kirim petugas. Mohon konfirmasi lokasi Anda. Iya. Baik, saya akan mengirim mereka ke sana. Baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Baik, Jennifer. Mari kita mulai. Apakah ada yang menyamarkan suara dalam panggilan 911 ini? Dan tulis saya. Oke. Bagaimana Anda tahu apa yang mereka lakukan untuk menyamarkan suara mereka? Nah, pertama-tama cukup dengan mendengarkannya baik sebagai orang awam maupun jika Anda seorang analis audio forensik. Itu adalah intonasi robotik. Itu adalah petunjuk pertama saat itu juga di mana Anda berpikir, tunggu sebentar apa yang sedang saya dengar. Itu adalah vibrato yang tidak teratur, itu intonasinya. Lalu Anda berkata, ya Anda tahu. Bisa jadi itu karena cara rekamannya, karena memang ada banyak masalah rekaman ketika masuk ke hal seperti ini. Ya jadi hanya dari mendengarkan saja, Shefty, Anda langsung berpikir tunggu dulu. Ya itu tanda bahaya. Kita perlu menyelidiki ini lebih dalam lagi. Saat itu kamu datang padaku dan berkata, hey Jen bisa cek ini, kita sedang hadapi apa? Apakah ini sih tanda-tanda manipulasi atau semacam distorsi harmonik, atau ini hanya masalah rekaman saja? Dan aku mencoba berpikir di luar kebiasaan, jadi aku mendengarkannya. Ini berbeda dengan yang biasa kita dengar saat berbicara dengan seseorang, bahkan di telepon buruk atau rekaman jelek. Mari kita lanjut sedikit lagi. Setelah itu, aku akan menanyakan asal-usul atau integritasnya, serta sumber rekaman dari mana kita mendapatkannya. Ini jadi masalah di bisnismu karena kamu terus menyelidiki pencari dan penyampai kebenaran yang sering datang padaku, bertanya, hey, bisakah aku menayangkan ini dan yakin dengan ucapanku? Itu membawa kita ke poin selanjutnya. Aku dapat tanda bahaya karena sudah mendengarnya. Jadi biarkan aku bertanya kepada orang yang memberikannya kepadaku tentang integritas rekaman ini. Nah, inilah masalahnya. Pada saat rekaman itu sampai ke kita atau para penyelidik atau para pencari kebenaran seperti yang aku sebut semua orang atau siapapun di bidang forensik, rekaman itu telah disentuh dan diubah jutaan tangan berbeda. Rekaman itu sudah diunduh, diunggah, dipindah, dienkode, ditranskode dan dibungkus ulang tapi tidak ke atas. Kamu akan melihat metadata, informasi media, dan yang aku sebut di balik layar, yaitu data heksadesimal. Bertanya seperti dari mana asalnya dan apakah sumbernya bisa dipercaya? Biasanya jawabannya tidak. Jadi ketika kamu mau mengambil sesuatu dari internet, biasanya metadatanya terhapus. Benar. Jadi Bang, kita tidak punya apa-apa untuk dikerjakan. Jadi kita harus menggali, tapi kita harus menggali lebih dalam lagi. Izinkan saya mundur sebentar. Mengesampingkan fakta tentang kamu tahu sumbernya, dari mana asalnya, fakta bahwa itu dipublikasikan di, kamu tahu, internet. Sekarang semua orang mendengarnya. Untuk memperjelas, saat mendengarkan rekaman itu, apakah kamu menyarankan sesuatu?
Apakah itu seseorang di dunia nyata yang menggunakan teknologi untuk menyamarkan suara aslinya, atau ini dihasilkan oleh kecerdasan buatan? Ya, bisa saja keduanya. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan kamu tahu 30 tahun melakukan ini, menurut saya itu terdengar seperti pengubah suara dan alasannya karena semuanya berkaitan dengan nada suara. Bagi kalian di rumah, nada suara adalah seberapa tinggi atau rendah suara kalian terdengar. Dan itu sangat mudah untuk diubah, sangat mudah untuk diubah. Kamu bisa melakukannya dengan aplikasi gratis, aplikasi 99 sen atau perangkat lunak forensik. Kamu tahu, kalau kamu membuat musik, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya di wavepadmu, kamu bisa melakukannya di mana saja. Jadi nada pada dasarnya ini hanyalah tingkat tinggi atau rendahnya suara. Ya, dan itu adalah cara termudah untuk memulai. Tapi aku punya contoh di sini yang ingin aku tunjukkan betapa mudahnya dan bagaimana caranya. Dengan melihatnya, kita bisa bilang, tunggu sebentar. Ini petunjuk pertama kita. Ini adalah tanda bahaya pertama. Aku bayangkan saya masuk ke perangkat lunak forensik dan lihat format suaranya, lalu bertanya, bagaimana ini dibuat? Jadi maksudmu ini, mungkin beginilah suara itu diubah menggunakan teknologi ini, program ini, apakah itu yang sedang kamu tunjukkan kepada kami? Sangat mungkin. Oke, jadi akan saya tunjukkan kepada kita. Oke, jadi Jennifer, ada kemungkinan seseorang menggunakan teknologi untuk menyamarkan suara mereka, kan? Benar. Iya. Dan bagaimana saya melihatnya ketika saya memasukkannya ke dalam perangkat lunak? Oke, sekarang ketika kamu melihatnya secara visual. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah saya mengambil sebuah frasa kecil, dari rekaman asli yang kamu kirimkan ke saya. Dan kemudian setelah itu sebanyak 4 kali, saya mengubah nada secara berurutan. Jadi lalu saya turunkan nadanya 10, kemudian saya turunkan lagi 10, dan kemudian saya naikkan sampai ke tingkat suara perempuan. Jadi kamu membahas 4 bagian berbeda yang bisa dilihat secara visual. Saya ingin menunjukkan betapa mudahnya hal ini. Benar. Kamu bisa melakukan ini di aplikasi atau di mana saja. Intinya hanya mengubah nada dari tinggi ke rendah. Dan kita bisa beralih dari suara laki-laki, kita bisa, kamu tahu, dari Luther Vandross sampai ke Mariah Carey hanya dengan sentuhan tombol. Jadi, meski di panggilan 911, operator menyebut orang ini sebagai laki-laki, benar? Ini bisa saja seorang wanita? Bisa saja, tentu saja. Oke. Dalam hal ini, mereka benar-benar mengubah suara mereka dan menurunkan nadanya. Jadi suaranya terdengar seperti pria, tapi ini bisa saja siapa saja. Bagaimana cara mengetahui teknologi yang mereka pakai? Kamu sebut ada aplikasi gratis. Apa ada cara mengetahuinya? Saya tahu persis teknologi apa ini. Saya tahu di mana kamu bisa membelinya. Saya tahu siapa yang mungkin memilikinya. Kamu tahu mungkin bisa melihat riwayat pembelian, hal-hal seperti itu. Atau saya terlalu jauh berpikir di sini? Tidak, kamu tidak berpikir terlalu jauh. Seperti saya bilang, semuanya tergantung sumber materi. Karena sudah ada di mana-mana, melihat lebih dalam tidak akan memberi jawaban itu. Dengan melihat spektrogram dan menerapkan tips serta trik yang kita ketahui sebagai analis audio forensik seperti tunggu sebentar. Harmonik teratur jaraknya yang tidak tersentuh biasanya memiliki garis lebih lurus. Secara visual, ini tampak buram dan samar, kita menyebutnya terinjak. Namun tergantung di mana mereka meletakkan nada, format bawah, dan frekuensi dari frekuensi dasar tetap rendah. Mereka masih dalam jangkauan. Jadi begitulah saya tahu bahwa ketika orang bisa memakai aplikasi yang tersedia di mana saja, atau di iPad mereka jika mau. Dan tayo mo akan sebat yes, ikan nada iri teksi saya akan menurunkannya. Memang semudah itu. Sekarang ini pertanyaan $1 juta. Dari apa yang sudah Anda lihat, adakah cara untuk mengetahui identitas orang ini? Maaf atas pertanyaan ini. Saya bahkan tidak tahu apakah ada database suara di luar sana, apakah ada cara untuk mengambil suara seseorang yang tidak diubah. Anda menaruhnya dan bilang saya bisa tahu siapa itu. Maaf jika pertanyaannya kekanak-kanakan. Tapi, apakah ada cara untuk menentukan suara asli orang ini dan bisa mengidentifikasi siapa orang ini? Nah, ini adalah pertanyaan forensik. Dan Anda tahu, sayangnya Anda akan mendapatkan jawabannya. Itu tergantung, sekali lagi, itu tergantung pada asal-usul dan integritas rekamannya. Yang bisa saya lakukan, dan yang saya tunjukkan dalam contoh ini adalah, saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya bisa mulai dari rekaman yang Anda berikan kepada saya. Bagaimana cara mengubahnya dan mengembalikannya persis seperti semula. Jadi itu tergantung. Jawabannya terbaik adalah jika saya memiliki rekaman asli itu dan kita punya, Anda tahu, seorang tersangka atau orang yang dicurigai atau beberapa orang yang dicurigai.
Jika saya Cibernik atau Mount produksi naik ke frekuensi yang sama dan ada beberapa frekuensi yang cocok, itu akan menjadi kumpulan tersangka yang menarik.